Virus itu nggak bisa gerak, cuma bisa nempel. Virus nggak punya kaki, kecuali kita yang mau jadi kakinya. Benarkah yang kita lawan itu COVID? Lawan diri sendiri. Halo sedulur kabeh, piye kabare? Wes hampir saulan kurang lebih COVID-19 ini masuk ke negeri kita. Banyak berita sana sini. Ada yang positif confirm, ada yang ODP, PDP, ODR, tapi tidak jarang juga kok banyak yang berhasil sembuh. Terus piye perasaanmu saiki? Takut. Tapi opo sing mbok takutno? Apa yang buat kamu takut? Virus COVID-19 ini kah? Atau justru berita-berita bernada teror yang menghantui pikiranmu? Kita adalah apa yang kita pikirkan. So, apa pikiranmu saat ini? Apa bisa mengurangi rasa takut menghadapi pandemi ini? Jawabannya sih, bisa ya, bisa tidak. Tidak, kalau kita ini memilih untuk terus kasih makan pikiran kita dengan beragam berita yang gak jelas kebenarannya. Seiring menyebarnya virus, demikian juga dengan berita hoax. Akhirnya gagal fokus, makin takut pada teror informasi yang datang. Ya, jawabannya bisa jadi ya, berkurang rasa takutnya kalau kita fokus mempersenjatai diri sesuai anjuran, kasih makan pikiran kita dengan informasi dari sumber terpercaya. So, pilihan dari tangan kita sendiri. Lalu, di mana-mana ada seruan bersatu melawan COVID. Benarkah yang kita lawan itu COVID? Sesungguhnya yang kita lawan adalah diri kita sendiri. Buat para pemimpin negeri, yang dilawan adalah diri sendiri juga. Ego untuk rebutan tampil bicara dan ingin tampak hebat seolah superhero yang berhasil memberi informasi buat rakyatnya. Ego untuk tidak mau berkoordinasi antara pusat, provinsi, dan daerah. Buat masyarakat negeri ini, yang dilawan juga diri sendiri. Ego untuk ngebandel pengen keluar. Ego merasa diri sehat, terus bisa bebas keliaran di mana saja tanpa tahu kalau kita ini bisa jadi pembunuh buat orang lain. Bersatu melawan COVID, itu bukan cuma judul headline media saja atau adu tagar sini-sana. Bersatu melawan COVID artinya melawan kehendak untuk berpikir tentang diri sendiri. Pemerintah, pikirkan keselamatan rakyat di atas segala kepentingan yang ada. Nanti pasti akan ada panggung sendiri kalau mau tampil bicara tentang politik lagi. But please, for now, tegas dan konsisten memberi kebijakan untuk semua. Masyarakat, pikirkan keselamatan orang lain, bantu pemerintah dengan ikuti anjuran. Nanti akan ada waktunya sendiri untuk kita kembali bebas tanpa ada batasan lagi. Sampai saat itu tiba, kita harus benar-benar fokus pada keselamatan manusia di negeri ini, baik keselamatan kesehatan atau ekonominya. Kita sadar, semua punya keterbatasan. Ayo saling backup. Jangan sampai eksistensi atas nama kemanusiaan ternyata di atas kemanusiaan itu sendiri. Virus itu nggak bisa gerak, cuma bisa nempel. Virus nggak punya kaki, kecuali kita yang mau jadi kakinya. Kalau mau takut, takut pada diri sendiri. Kalau mau lawan, lawan diri sendiri. Karena nggak bisa kontrol ego, karena nggak disiplin di rumah aja, padahal sebenarnya bisa. Hingga akhirnya jadi pabrik virus, berpotensi membunuh diri sendiri atau orang lain tanpa kita sadari. Virus ini benda mati, kebetulan punya RNA atau DNA. Tapi virus tuh nggak punya kehendak bebas mencelakai siapapun. Virus cuma bisa bermutasi atau berevolusi karena kita manusia. Nggak peduli kebersihan dan keselamatan diri sendiri atau orang lain. Kita ini loh yang punya kehendak bebas. Kita ini bisa kurangi rasa takut kita. Cuci tangan itu pakai sabun, di rumah aja, dan aneka anjuran yang sudah diberitakan untuk kita bisa kontribusi. Dan ketika kita mencoba ikuti anjuran, please, pemerintah bantu kami juga untuk memberikan kebijakan dan penerapan yang menenangkan dan pasti. So, buat kita semua, jangan mau ditakuti berita hoax. Kalau kita sebar berita baik, kita juga bisa bergerak dari rumah. Yuk, berbagi, berkarya dari rumah, dan lainnya. Harapannya berita-berita hoax, berita-berita teror, dan kepanikan itu juga bisa tenggelam. Jangan sampai kita yang tenggelam. Tahu diri, jangan takut. Jaga diri untuk mau nurut. Kita pegang kendali atas yang kita perbuat. Sudah saatnya peduli untuk gak jadi kaki virus jahat.